Perkenalkan, nama saya Hasbi Asidiki, NIM 2602 0118 130 120. Ingin menyampaikan praktikum tentang teknologi pembenihan ikan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana cara teknik pembenihan ikan gupi dengan cara sex reversal, atau nama yang lebih familiar biasa disebut dengan mengubah kelamin benih ikan gupi menjadi ke arah tertentu. Pada video kali ini saya ingin membuat si benih didominasi oleh si jantan. Karena pada benih jantan ikan gupi, selain memiliki corak dan motif yang bagus, ikan gupi jenis jantan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, maka dari itu saya pada praktikum kali ini ingin mencoba membuat sex reversal pada gupi yang ingin dikawinkan. Adapun tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan sebelum memulai praktikum mandiri ini atau proyek mandiri ini, yaitu pertama itu pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini terbagi menjadi dua, ada yang indoor, ada juga yang outdoor. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu kalau di indoor itu yang pertama sih lebih mudah dalam pengontrolan. Terus yang kedua itu suhu ruang itu lebih stabil. Terus yang ketiga, kalau di indoor tuh lebih aman deh, soalnya di indoor tuh kan tertutup, jadi lebih aman lah. Terus kalau untuk kekurangannya sendiri, kalau di indoor itu kita nggak mendapatkan sinar matahari secara langsung gitu ya. Jadi mungkin kita ntar nanti dalam video kita memerlukan lampu sebagai alat bantu pencahayaan. Terus kalau di outdoor itu kita kelebihannya itu paling cuma dapat sinar matahari secara langsung. Nah, kekurangannya di outdoor tuh baik banget ya. Yang pertama sih dari segi keamanan gitu kan. Terus yang keduanya itu suhunya tuh perubahannya tuh lebih drastis ya, dari siang tuh panas terus kemudian malam. Jadi untuk menstabilkan suhu tuh lumayan susah lah kalau di outdoor. Terus yang kedua tuh takutnya dikhawatir baik tangan-tangan jahil gitu ya. Jadi pada praktikum kali ini saya lebih memilih pemilihan lokasi itu di indoor. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan, yang pertama ada pompa Amara 1200P, yang kedua heater Amara 100 watt, yang ketiga tali plastik yang dirumbai, keempat filter box, kelima selang filter, 6 dakron, 7 saring planktonet, 8 beker plastik, 9 termometer, 10 suntikan, 11 akuarium. Sedangkan bahan yang harus disiapkan, yang pertama madu bunga liar, perum bunga tani, yang kedua pakan berupa peret Royal Seafood. Persiapan wadah bertujuan untuk memastikan wadah yang akan digunakan sebagai tempat budidaya benar-benar dalam keadaan siap dan aman untuk dilakukan proses budidaya. Oleh karena itu, persiapan wadah wajib dilakukan. Persiapan wadah meliputi pengecekan seluruh permukaan wadah dan pencucian wadah. Setelah dipastikan wadah dalam kondisi yang baik, tidak bocor dan tidak ada kerusakan, selanjutnya wadah dicuci menggunakan sabun. Setelah itu, bilas hingga bau sabun hilang. Setelah selesai dibilas, lakukan pengeringan dengan cara menjemur wadah dengan posisi terbalik. Tujuannya supaya air yang berada di dalam wadah cepat kering. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nurlina dan Zulfikar 2016 yang mengatakan bahwa siapkan wadah toples, kemudian cuci terlebih dahulu dengan deterjen lalu keringkan. Pada tahap ini, saya menggunakan media air tawar yang bersumber dari PDAM, karena selain satu-satunya sumber air bersih yang terjangkau, air PDAM juga sudah dilakukan sterilisasi menggunakan kaporit. Jadi, sebelum air digunakan untuk budidaya, air tersebut diendapkan terlebih dahulu kurang lebih 1-2 hari supaya air tersebut benar-benar netral dari kaporit
kaporit. Kelebihan menggunakan air kaporit yaitu airnya benar-benar steril, bebas dari parasit dan bakteri yang dapat merugikan. Kekurangannya, bakteri baik pun akan ikut mati. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Khotimah et al. 2016 yang mengatakan bahwa air yang digunakan adalah air PDAM yang telah diendapkan selama 2 kali 24 jam. Sebelum membeli induk, usahakan lakukan interaksi dengan penjual terkait umur ikan tersebut. Pada umumnya, ikan gupi yang sudah bisa dijadikan sebagai induk memiliki umur kisaran 4 bulan. Menurut Nurlina dan Zulfikar 2016, ciri-ciri induk yang siap dilakukan pemijahan yaitu memiliki panjang 3-4 cm, memiliki organ tubuh yang lengkap, tidak terserang penyakit, nafsu makannya tinggi, dan gerakan ikan lincah, serta induk betina sudah matang gonat. Proses pemijahan dilakukan secara massal selama kurang lebih 4 hari dengan perbandingan 1 jantan dan 2 betina. Menurut Soelistiawati et al. 2007, proses pemijahan dilakukan secara massal selama 4 hari dengan perbandingan induk, jantan, dan betina 1:2. Sambil dilakukan pengamatan secara visual, apabila pada induk betina memiliki tanda bintik hitam di bagian belakang perut di dekat anus dan perutnya mengalami pembesaran, berarti induk tersebut sudah matang gonat dan sudah dibuahi. Berarti induk tersebut sudah siap untuk dilakukan proses perlakuan berikutnya. Metode yang saya gunakan pada perlakuan kali ini yaitu dengan metode perendaman menggunakan madu jenis bunga liar Perum bungatani dengan perbandingan madu dan air 60 ml per liter. Komposisi madu dapat dilihat pada tabel berikut. Induk betina yang sudah matang gonat selanjutnya dilakukan perendaman selama 10 jam dengan kepadatan 2 ekor per liter. Setelah itu masukkan kembali induk ke dalam wadah awal budidaya. Soelistiawati 2007. A few moments later. Setelah madu dan media tercampur secara merata, kemudian masukkan indukan ikan gupi ke dalam larutan tersebut selama kurang lebih 10 jam. Lalu setelah selesai, masukkan kembali indukan ke dalam media budidaya. Setelah indukan ikan gupi melahirkan, lakukan sesegera mungkin pisahkan indukan dari wadah media budidaya, karena jika tidak dilakukan secara segera, maka indukan dapat memakan benih-benih yang sudah dihasilkan tersebut. Akan tetapi proses pengamatan jantan dan betina pada benih yang dihasilkan belum bisa dilakukan karena benih masih berukuran terlalu kecil. Menurut Sarida et al. 2010 yang menyatakan bahwa hasil dari proses perlakuan di atas dapat dilihat setelah benih berumur 2 bulan. Pengamatan dapat dilakukan secara visual dengan membedakan ciri kelamin sekunder pada ikan gupi.